Di balik deburan ombak dan semilir angin laut, tersimpan tabir misteri yang tak semua mata bisa lihat dan tak semua hati mampu bertahan mendengar kisahnya. Selamat datang di Lorong Gaib, tempat di mana logika diuji dan nalar dipaksa untuk percaya. Di sini, kami membuka pintu ke dunia yang tak kasat mata, mengungkap cerita-cerita kelam, mitos pesugihan, ritual tersembunyi, hingga jejak langkah mereka yang pernah mencoba peruntungan dalam dunia mistis. Di setiap episodenya, kami akan membawa Anda masuk ke dimensi yang berbeda, menyusuri lorong-lorong gelap peninggalan masa lalu, bangunan terbengkalai yang menyimpan energi tak biasa, hingga tempat-tempat angker yang tak semua orang berani mendekat. Namun kali ini, kami akan menuju ke arah selatan, ke sebuah wilayah yang sejak dulu dikenal angker, misterius, dan syarat dengan kisah gaib. Pantai selatan di Kebumen. Banyak yang percaya pantai selatan bukan hanya tempat wisata, tapi juga gerbang menuju alam lain. Di balik pasir hitamnya dan hempasan ombak yang keras, bersemayam kekuatan gaib yang dijaga oleh entitas yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mulai dari penampakan perempuan bergaun putih, jejak-jejak ritual pesugihan, hingga hilangnya orang secara misterius, semuanya menjadi bagian dari kisah yang hidup di tengah masyarakat sekitar. Apakah ini sekadar cerita rakyat yang dibesar-besarkan? Ataukah benar ada kekuatan tak kasat mata yang bersemayam di sana? Dalam episode ini, tim Lorong Gaib akan menyusuri langsung lokasi yang disebut-sebut menjadi tempat ritual persembahan. Berbicara dengan warga lokal yang masih menyimpan kisah lama dan menganalisis jejak mistis dari sudut pandang logika maupun spiritual. Kami hadir bukan untuk menakuti, tetapi untuk membuka mata dan memberi peringatan. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang tidak kamu mengerti. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita ke sisi tergelap dari kepercayaan dan kenyataan. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti terus setiap episode dari Lorong Gaib, karena misteri bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Pantai selatan di Kebumen. Bagi sebagian orang, ia hanyalah barisan pasir hitam yang luas dengan ombak yang keras menghantam karang. Tempat untuk liburan, melepas penat, atau sekadar duduk memandangi laut lepas. Tapi bagi sebagian lainnya, tempat ini bukan sekadar lanskap alam. Ia adalah tapal batas, bukan hanya antara daratan dan lautan, tapi antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari dulu, wilayah pesisir selatan Jawa dikenal sebagai salah satu daerah paling angker dan misterius. Tak terkecuali Kebumen. Sejak zaman leluhur, pantai-pantai di daerah ini sudah menyimpan cerita kelam. Cerita yang turun-temurun diwariskan secara lisan, dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan anehnya, semakin sering diceritakan, kisah itu tak pernah kehilangan taringnya. Justru makin kuat, makin membekas. Kebumen memiliki garis pantai yang cukup panjang. Dari ujung barat hingga timur, kita bisa menyebut nama-nama seperti Pantai Karangbolong, Pantai Ayah, Pantai Menganti, hingga Pantai Pecaron. Masing-masing punya keindahannya sendiri, tapi juga punya rahasianya sendiri. Salah satu kisah yang paling tua dan paling sering disebut adalah tentang keberadaan kekuatan gaib yang menjaga pantai ini. Warga sekitar meyakini bahwa Lautan Selatan adalah wilayah kekuasaan Ratu Pantai Selatan, atau yang lebih dikenal dengan nama Nyai Roro Kidul. Kepercayaan ini bukan isapan jempol. Ia begitu mengakar dalam budaya Jawa, hingga menjadi semacam pakem yang tak bisa diganggu-gugat. Di balik ombak besar dan arus deras itu, konon bersemayam kerajaan gaib yang tak tampak oleh mata manusia di pantai-pantai tertentu, seperti Karangbolong dan Logending. Banyak warga percaya bahwa lokasi tersebut adalah tempat favorit Nyai Roro Kidul muncul ke permukaan. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat sosok perempuan cantik bergaun hijau berjalan menyusuri garis pantai menjelang maghrib. Tubuhnya tidak menyentuh pasir, dan begitu dikejar, lenyap begitu saja, hilang, seolah tak pernah ada. Kepercayaan ini membentuk sejumlah tradisi dan pantangan, misalnya larangan memakai pakaian hijau saat bermain di pantai, karena warna itu diyakini sebagai warna kebesaran sang ratu. Siapapun yang melanggarnya, katanya, bisa terseret ombak secara misterius. Tubuhnya hilang, tidak ditemukan, atau jikpun ditemukan, sudah dalam kondisi yang tak bisa dikenali. Beberapa warga tua di desa pesisir Kebumen juga bercerita tentang kejadian-kejadian ganjil yang kerap terjadi menjelang malam Jumat Kliwon. Suara gamelan dari arah laut, bau kembang yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dan binatang-binatang yang tak biasanya keluar dari hutan tiba-tiba muncul di tepi pantai. Sebagian orang menganggap itu sebagai pertanda bahwa ada ritual besar yang sedang berlangsung di alam lain. Namun,
Kisah-kisah mistis itu tak hanya berhenti di hal-hal gaib yang netral. Ada pula cerita tentang perjanjian, tentang orang-orang yang datang ke pantai bukan untuk mencari ketenangan tapi kekion. Di balik keindahan pantai, tersembunyi tempot-tempot yang dianggap sebagai lokasi pesugihan. Orang datang membawa sesajen, bunga 7 rupa, kepala kambing, kemenyan, dan benda-benda tertentu. Mereka datang diam-diam tengah malam, tak berbicara banyak, hanya berbisik. Kadang sendiri, kadang ditemani oleh seorang dukun yang dianggap bisa menjadi jembatan antara dua dunia. Menurut cerita, tidak semua yang datang akan diterima. Tidak semua yang meminta akan diberi. Ada yang pulang dengan keberuntungan luar biasa. Main dadu kaya, usahanya melejit, dagangannya selalu laris. Tapi ada pula yang pulang membawa kutukan, wajah yang pucat, mata yang kosong, kehidupan yang perlahan hancur dari dalam. Karena semua yang diberikan, katanya, tak pernah benar-benar gratis. Cerita-cerita ini mungkin bagi sebagian orang terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Tapi di Kebumen, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah bagian dari hidup. Sesuatu yang harus dihormati. Entah percaya atau tidak. Karena terlalu banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Terlalu banyak saksi. Terlalu banyak kejadian serupa. Apalagi saat musim angin barat datang dan ombak menjadi sangat liar. Saat itu, nelayan jarang turun ke laut. Mereka percaya laut sedang marah, dan kemarahan itu bisa memakan korban siapa saja yang tak tahu diri. Kadang, korban itu bukan orang yang bersalah, tapi seseorang yang kebetulan berada di waktu dan tempat yang salah. Pantai selatan di Kebumen bukan tempat main-main. Di siang hari, ia mempesona, tapi di malam hari, ia menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, yang sunyi, yang diam-diam mengawasi. Bagi warga setempat, tidak semua pantai boleh dikunjungi sembarangan. Ada pantai yang hanya boleh dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Ada pula yang dipercaya tidak bisa dijadikan lokasi tidur atau berkemah. Pernah suatu waktu, sekelompok anak muda nekat bermalam di pantai terpencil. Mereka tertawa, bermain gitar, bercanda, hingga salah satu dari mereka mulai kerasukan. Suaranya berubah, wajahnya menegang, dan ketika sadar ia tak ingat apa-apa. Tapi setelah itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Entah ini hanya kisah yang dibesar-besarkan, atau memang ada sesuatu di balik tirai tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi yang jelas, pantai selatan di Kebumen menyimpan lebih dari sekadar pasir dan ombak. Ia menyimpan ingatan, ia menyimpan rahasia. Dan jika kau cukup berani untuk menyudap, maka bersiaplah untuk tak pernah melihat laut dengan cara yang sama lagi. Mitos adalah bahasa masa lalu yang belum selesai bicara. Dan dari sekian banyak mitos yang menghantui tanah Jawa, tak ada yang sekuat dan setua mitos Ratu Pantai Selatan di sepanjang garis pantai selatan Pulau Jawa. Dari Banyuwangi hingga Serang, nama itu disebut dengan berbagai cara. Ada yang menyebutnya Kanjeng Ratu Kidul, ada yang memanggilnya Nyai Roro Kidul, dan sebagian menyebutnya dengan bisikan. Karena takut sekadar menyebut namanya bisa mengundang kehadirannya Naman Eda I. Hal yang tak bisa dibantah. Ia dihormati, ditakuti, dan dipercayai sebagai penguasa lautan selatan. Dan di Kebumen, mitos ini lebih dari sekadar cerita rakyat. Ia hadir dalam kehidupan, dalam budaya, dalam ketekutan-ketekutan kecil yang tumbuh bersama anak-anak pesisir, di desa-desa nelayan sekitar Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, hingga Pantai Ayah. Sosok Nyai Roro Kidul bukan sekadar tokoh legenda. Ia adalah penguasa wilayah yang tak terlihat, namun kehadirannya bisa terasa, terutama saat malam mulai turun dan angin laut berubah menjadi lebih dingin dari biasanya. Warga lokal percaya bahwa lautan bukan sekadar air asin yang bergelombang. Ia adalah istana, tempat bersemayamnya makhluk gaib dengan hierarki yang jauh lebih rumit dari yang bisa dipahami manusia. Di puncaknya adalah sang ratu. Sosoknya digambarkan sangat cantik, berambut panjang, mengenakan kebaya hijau, dan muncul hanya dalam kondisi tertentu. Ada yang melihatnya muncul dari balik ombak, ada pula yang bermimpi bertemu dengannya dalam wujud perempuan tua berwibawa. Kadang muncul di tengah malam dalam bentuk kabut, kadang hanya meninggalkan jejak bunga melati yang tertinggal di atas pasir. Cerita-cerita tentang penampakan ini datang dari berbagai generasi. Dari nelayan tua yang tiba-tiba mendengar suara wanita menangis di atas perahu, dari anak-anak kecil yang bermain terlalu jauh dan melihat perempuan aneh berdiri di ujung karang, hingga tamu dari luar daerah yang mengalami mimpi yang sama, duduk di tepi pantai bersama seorang wanita yang tidak dikenal, namun terasa begitu agung. Paranormal dan ahli spiritual yang sering berinteraksi dengan dimensi gaib menyebut wilayah Kebumen sebagai salah satu titik pertemuan energi. Pantai bukan hanya indah,
tapi juga hidup. Ada jalur-jalur tak kasat mata yang terhubung dengan dunia lain. Dunia yang diyakini sebagai tempat tinggal para jin, lelembut, dan entitas penjaga pantai selatan. Beberapa tempat bahkan dianggap keramat, seperti Goa Karangbolong yang dulunya digunakan Pangeran Diponegoro untuk bertapa. Di sana, aura mistis tak hanya mitos, ia bisa dirasakan. Bahkan para pengunjung kadang diminta untuk menjaga sikap, menjaga kata-kata, dan tidak berbuat sembarangan. Bagi para pelaku ilmu kebatinan, mitos Ratu Kidul bukan sekadar cerita. Ia adalah entitas yang bisa dihubungi melalui medium tertentu. Ada yang melakukan meditasi laut, ada pula yang menjalani ritual khusus pada malam tertentu seperti Jumat Kliwon, Selasa Wage, atau saat bulan purnama jatuh pada malam ganjil. Mereka meyakini bahwa jika Ratu berkenan, maka ia akan memberi. Tapi jika tidak, bisa jadi bencana akan datang. Ritual-ritual ini sering dilakukan secara diam-diam, tidak ramai, tidak untuk tontonan. Bahkan, sebagian besar dilakukan bukan di tengah pantai, tapi di titik-titik terpencil yang tak sembarangan bisa dimasuki. Kadang di gua karang yang hanya bisa diakses saat air surut. Kadang di balik bukit yang tertutup pohon kemenyan. Salah satu mitos yang paling banyak dipercaya adalah soal perjanjian diam antara manusia dan sang ratu. Konon, seseorang yang berniat melakukan pesugihan melalui Laut Selatan harus melakukan semacam komunikasi gaib. Bukan berbicara langsung, tapi mengirimkan niat. Jika diterima, maka akan ada mimpi, atau penampakan, atau kejadian aneh sebagai pertanda. Beberapa paranormal menyebut bahwa Ratu hanya memilih orang-orang tertentu, orang yang siap secara batin, atau orang yang datang dalam kondisi putus asa, karena perjanjian semacam ini bukan tanpa balasan. Setiap yang diberikan akan ada yang diambil. Biasanya bukan harta, tapi jiwa atau garis keturunan. Banyak kisah tentang pengusaha yang sukses luar biasa setelah melakukan ritual di pantai selatan. Tapi anak-anak mereka mengalami gangguan mental. Ada pula yang rumah tangganya hancur, atau hidupnya tidak pernah tenang meski kekayaannya melimpah, karena tidak ada pemberian dari alam gaib yang benar-benar gratis. Di sisi lain, para tokoh agama dan ulama di Kebumen mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktik semacam ini. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati tidak datang dari perjanjian gelap, tapi dari usaha dan restu Tuhan. Namun, bagi mereka yang hatinya sudah gelap oleh ambisi, nasihat itu seringkali hanya terdengar seperti suara kosong. Apakah Nyai Roro Kidul benar-benar ada? Atau apakah ia hanya wujud kolektif dari ketakutan manusia terhadap laut yang begitu luas dan misterius? Pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah bisa dijawab secara pasti. Tapi satu hal yang jelas, pantai-pantai di Kebumen bukan sekadar bentang alam. Ia menyimpan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Dan nama sang ratu akan terus disebut, meski hanya dalam bisikan, karena di tempat di mana mitos hidup berdampingan dengan kenyataan. Kadang, yang gaib justru lebih nyata dari apa yang bisa kita lihat. Mereka datang saat malam benar-benar sepi, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa niat untuk dilihat siapapun. Di pantai-pantai tertentu di Kebumen, saat ombak mulai meninggi dan langit ditutupi awan, kamu mungkin akan melihat sesuatu yang aneh. Bekas dupa yang baru saja padam, bunga 7 rupa yang berserakan di pasir, kain putih yang diikat di pohon, atau jejak kaki tanpa pemilik. Itulah sisa dari ritual jejak pesugihan yang dilakukan oleh mereka yang telah memilih jalan gelap. Dalam dunia mistis Jawa, pesugihan laut adalah salah satu jalur tersingkat menuju kekayaan. Tapi jalur ini bukan tanpa harga. Di balik kekayaan instan, tersimpan perjanjian-perjanjian sunyi antara manusia dan kekuatan gaib yang tak kasat mata. Pantai Karangbolong, misalnya, dikenal dengan gua alamnya yang menjorok ke dalam tebing batu. Tempat ini tak hanya terkenal karena pemandangan indahnya, tapi juga karena reputasinya sebagai lokasi pesugihan paling tua di pesisir Kebumen. Banyak yang percaya bahwa Karangbolong adalah tempat para pelaku pesugihan datang membawa sesaji, melakukan ritual khusus, dan menaruh persembahan untuk sesuatu yang tak terlihat. Mereka tak datang di siang hari, mereka datang ketika air laut surut di malam Jumat Kliwon, di saat bulan menggantung redup dan suara burung hantu terdengar paling nyaring. Konon, di waktu itu, pintu komunikasi antara alam manusia dan alam gaib terbuka paling lebar. Dan jika mereka berhasil melewatinya, maka hidup mereka takkan sama lagi. Apa yang dibawa dalam ritual ini? Biasanya, sesajen yang tak lazim, bunga melati dan kantil, nasi kuning, darah ayam cemani, dan kadang sesuatu yang lebih kelam. Ada yang mengatakan bahwa kepala kambing, kucing hitam, bahkan janin manusia pernah dijadikan tumbal dalam ritual tertentu. Meski tentu, semua dilakukan secara sembunyi. Tidak pernah ada bukti jelas, tapi cerita itu hidup, menyebar dari mulut ke mulut.
Dari mulut orang-orang yang pernah melihat atau pernah melakukannya sendiri, Pantai Suwuk dan Pantai Logending juga tidak luput dari cerita-cerita semacam ini. Meski kini ramai wisatawan, di sudut-sudut tertentu pantai yang jarang dijamah orang, sering ditemukan bekas ritual, sisa-sisa dupa yang belum habis, botol-botol kaca kecil berisi cairan yang baunya menyet. Bahkan, di beberapa titik, ditemukan lingkaran batu yang tertata rapi seolah menjadi altar untuk sesuatu yang tak boleh disebut namanya. Cerita dari warga setempat menyebut, beberapa orang kaya mendadak yang tinggal tak jauh dari pesisir. Dulunya, hanyalah pedagang kecil atau petani biasa. Tapi setelah beberapa tahun, usaha mereka melesat. Rumahnya besar, hartanya tak habis-habis. Tapi ada yang aneh, mereka jarang terlihat di keramaian. Wajah mereka selalu tampak gelisah. Dan yang paling mencolok, mereka tidak pernah membawa anak-anak mereka keluar rumah setelah matahari terbenam. Apakah mereka takut? Atau memang ada kontrak yang harus mereka jaga? Paranormal yang pernah diajak bicara soal fenomena ini mengatakan bahwa ritual pesugihan laut membutuhkan imbal balik. Tak hanya berupa sesajen, tapi juga tumbal hidup. Bisa dalam bentuk sakit berkepanjangan, kematian anggota keluarga, atau keharusan menjaga rahasia seumur hidup. Karena jika dilanggar, maka hukuman dari alam gaib akan datang tanpa ampun. Beberapa mantan pelaku bahkan mengaku dalam keadaan hampir gila bahwa mereka tak bisa tidur. Tiap malam, mereka didatangi sosok wanita berambut panjang dari arah laut. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya berat dan dingin. Ia menagih janji, menagih sesuatu yang dulu pernah dijanjikan, tapi belum dipenuhi. Satu narasumber yang kami wawancarai, sebut saja Pak Tinggi, mengatakan, "Saya dulu pernah disuruh antar orang ke pantai Karangbolong, malam Jumat Kliwon. Katanya mau tirakat. Tapi saya lihat sendiri, dia bawa kendi, kain mori, dan potongan kuku manusia. Saya nggak berani nanya banyak. Tapi sejak malam itu, hidup dia berubah. Kayak, ya, tapi 3 bulan kemudian, anaknya yang masih 5 tahun meninggal. Kata dokter, gagal napas. Tapi, saya tahu, itu bukan sakit biasa." Cerita itu mungkin terdengar seperti bualan. Tapi ketika kisah serupa diulang oleh orang-orang yang berbeda, dari desa yang berbeda, dan waktu yang berbeda, maka itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pola. Pola dari ritual yang hidup di balik tirai gelap dunia ini tak semua orang percaya. Tapi bagi yang tahu, yang pernah melihat langsung, mereka menyadari satu hal penting. Pesugihan bukan soal kaya, tapi soal kontrak. Dan kontrak dengan dunia gaib selalu berakhir buruk. Jika kamu berjalan ke pantai Malamulam dan menemukan sesajen yang masih hangat, jika kamu mencium bau bunga melati padahal tak ada satu pohon pun di sekitarmu, jika kamu mendengar suara perempuan menyanyi di tengah malam dari arah ombak yang gelap, maka berbaliklah. Jangan tanya apa-apa. Jangan ganggu apapun. Karena bisa jadi kamu sedang mengganggu sebuah perjanjian yang tak boleh disaksikan manusia. Tak semua cerita ditulis dalam buku. Banyak di antaranya hanya hidup di bibir para orang tua, dibisikkan pelan saat malam, di antara bunyi kentongan dan desir angin laut yang tak pernah berhenti. Cerita mistis dari warga sekitar. Pantai selatan di Kebumen bukanlah kisah asing. Ia bukan dongeng, bukan pula cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi potenggan-potenggan pengalaman nyata yang disampaikan turun-temurun, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi, karena terlalu nyata untuk dibantah dan terlalu gelap untuk diabaikan. Cerita pertama datang dari seorang nelayan tua, namanya Pak Worgo. Sudah puluhan tahun ia melaut di sekitar Pantai Suwuk. Tapi sejak kejadian itu, ia berhenti. Malam itu, katanya, ia melaut seperti biasa. Tapi entah kenapa, arah angin dan arus laut terasa tidak wajar. Perahunya seakan ditarik ke tengah laut. Lalu, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang berdiri di atas permukaan air. Sosok perempuan, rambut panjang berpakaian hijau lembut, tak bergerak, tak bergeming meski ombak besar datang menerpa. Wajahnya samar tertutup rambut, tapi ada tatapan yang bisa dirasakan. Langsung masuk ke tulang belakang, Pak Worgo tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku, jantungnya berdegup tak karuan, hingga akhirnya ia pingsan. Dan ditemukan keesokan paginya, terdampar di pantai, dengan mata terbuka dan tangan terkepal menggenggam pasir basah. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi turun ke laut. Saat malam, cerita lain datang dari seorang ibu penjaga warung di dekat pantai Karangbolong. Ia mengatakan sering melihat bayangan putih melintas cepat di belakang pepohonan. Pada malam hari, kadang terdengar suara perempuan tertawa kecil, lirih, dari arah laut. Suara yang tidak menyeramkan, tapi menusuk, mengiris pelen-pelen. Suatu malam, anak laki-lakinya yang masih berumur 7 tahun, bangun sambil menangis keras. Katanya,
Ia bermimpi diajak jalan-jalan oleh perempuan cantik dari arah pantai. Tapi yang membuat sang ibu merinding adalah kalimat anak itu. Ibunya cantik, tapi matanya hitam semua. Dan kakinya nggak napak di tanah. Ada juga cerita dari pemuda desa yang pernah nekat berkemah di pantai menganti bersama teman-temannya. Mereka menantang satu sama lain untuk membuktikan bahwa cerita mistis itu cuma omong kosong. Mereka datang dengan tawa, dengen senter, gitar, dan makanan. Tapi malam pertama sudah terasa aneh. Langit mendadak gelap padahal tidak hujan. Angin berubah dingin. Salah satu dari mereka mendengar suara langkah di balik tenda. Tapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Lalu, salah satu temannya tiba-tiba kejang, menjerit. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Mulutnya berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Mereka panik, membawa temannya turun ke desa. Dan saat dibacakan doa oleh sesepuh, tubuh temannya gemetar hebat. Dari mulutnya keluar suara perempuan yang berkata, "Aku sudah dipanggil, jangan ganggu." Setelah kejadian itu, mereka tak pernah lagi menyentuh area pantai di malam hari. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari warga dekat pantai Petanahan. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang pria muda yang baru pindah ke desa itu nekat berjalan sendiri ke arah pantai. Ia mengaku penasaran dan ingin menyapa Nyai Roro Kidul. Ia bahkan membawa sesajen kecil dan duduk di atas pasir sambil bermeditasi. Ia tak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di ujung karang dalam kondisi mengerikan. Tidak ada luka serius, tapi wajahnya penuh ekspresi ketakutan. Matanya membelalak dan bibirnya membiru seolah menahan jeritan yang tak pernah keluar. Warga meyakini ia telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati. Dan pantai telah mengambil apa yang diminta. Cerita-cerita semacam ini tak hanya satu dua. Mereka hidup di banyak desa. Diucapkan oleh mereka yang tak saling kenal, tapi menggambarkan kejadian yang serupa tentang sosok wanita tak dikenal, tentang bayangan putih, tentang mimpi aneh, tentang bisikan dari laut, dan tentang energi dingin yang terasa meski tanpa sentuhan. Beberapa cerita bahkan datang dari anak-anak kecil. Seorang bocah perempuan di desa Karangdur sering terlihat berbicara sendiri di sore hari, duduk di dekat batu karang. Saat ditanya, ia menjawab polos, "Lagi ngobrol sama ibu dari laut. Dia baik, rambutnya panjang." Orang tuanya mengira itu sekadar imajinasi. Tapi setelah itu, anaknya jatuh sakit, panas tinggi, tapi tak ditemukan penyakit apapun. Sampai seorang sesepuh datang dan meminta izin ke arah laut. Malam itu, anaknya sembuh. Tanpa obat, tak semua yang kasat mata bisa dijelaskan. Tak semua suara berasal dari dunia ini. Di pantai-pantai tertentu di Kebumen, realitas tidak selalu tunggal. Di sana dunia kita bertemu dengan dunia mereka. Dan bagi mereka yang pernah melihat, mereka takkan pernah menganggap angin laut sebagai hembusan biasa. Cerita-cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa di dunia ini masih ada batas yang tak boleh dilewati. Masih ada tempat yang harus dihormati. Don Massey, ada makhluk yang tak suka diperhatikan. Jika kamu berada di pantai dan mencium bau bunga melati di tengah malam, jika kamu merasa ada yang memperhatikan dari balik gelapnya ombak, atau jika kamu mendengar namamu dipanggil padahal tak ada siapapun, maka jangan menoleh, jangan bertanya, dan jangan pernah menjawab. Karena di pantai-pantai ini, kadang yang memanggil bukan manusia. Tidak semua orang yang pergi ke pantai pulang kembali. Di sepanjang pesisir selatan Kebumen, bukan hal baru mendengar kabar tentang seseorang yang hilang secara misterius. Tapi yang membuat merinding adalah bukan sekadar hilangnya, melainkan cara mereka menghilang. Tanpa suara, tanpa jejak, dan seringkali tanpa penjelasan. Pantai Karangbolong ke 2012, seorang peziarah dari luar kota datang bersama keluarganya. Mereka bermalam di sekitar pantai, berniat menjalankan tirakat di salah satu goa yang diyakini sakral. Tapi menjelang tengah malam, pria itu pamit keluar sendiri. Katanya antak bersemedi sebentar di tepi batu karang. Ia tak pernah kembali. Keluarganya mencarinya hingga fajar. Dibantu warga sekitar, tak ada jejak. Tak ada tanda perkelahian, kecelakaan, atau tergelincir. Bahkan ombak malam itu tak terlalu besar. Anehnya, anjing pelacak yang dibawa polisi menolak mendekati area batu tempat pria itu terakhir terlihat. Binatang itu hanya berdiri gemetar dan melolong ke arah laut. Keluarganya pasrah. Tapi satu hal yang membuat cerita ini tetap hidup hingga kini, 3 hari setelah dinyatakan hilang, sang istri bermimpi. Dalam mimpinya, suaminya duduk diam di dasar laut, dikelilingi bunga putih dan suara gamelan. Dengan mata terbuka dan mulut terkunci rapat. Tapi ini bukan satu-satunya cerita. Pantai Suwuk, tahun ke-2017. 3 remaja dari desa sebelah datang untuk bermain saat sore. Mereka duduk di batu besar, tertawa, dan sempat merekam video. Dalam video itu,
terdengar suara ombak dan suara keempat yang tidak dikenali. Seorang wanita menyanyikan tembang Jawa dengan nada sendu. Satu dari mereka, yang paling pendiam, terlihat terpaku saat mendengar suara itu. Matanya kosong, dan sejak itu ia berjalan ke arah laut, sendirian. Teman-temannya menyangka ia bercanda, tapi ketika ia tak kembali, pencarian besar-besaran dilakukan. Saksi mata terakhir hanya mengatakan, "Saya lihat dia berdiri menghadap ombak, lalu seolah ditarik ke dalam, tapi tidak melawan. Tubuhnya tidak pernah ditemukan." Hingga hari ini, orang tuanya masih menaruh bunga setiap malam Jumat Kliwon. Di tempat terakhir anak mereka berdiri dalam adat masyarakat pesisir Jawa, ada keyakinan lama yang hingga kini masih dipercaya bahwa Laut Selatan adalah gerbang, dan setiap tahun ada jatah yang harus diambil oleh penunggu laut. Korban bisa siapa saja yang mengotori pantai, yang melecehkan adat, atau yang tanpa sengaja melanggar perjanjian tak tertulis. Kadang, korbannya orang yang tak bersalah, tapi berada di tempat dan waktu yang salah. Seorang anak muda dari luar kota misalnya, pernah dilaporkan hilang setelah tidur sendiri di tenda di dekat pantai Lampon. Ketika temannya bangun, tenda itu kosong. Don Yong One tidak ada jejak kaki keluar dari tenda, hanya pasir yang rata. Dan bau kemenyan yang tersisa, samar. Ada pula kisah tragis dari seorang fotografer alam. Ia datang ke pantai menganti untuk memotret matahari terbit. Ia memasang tripod, menyalakan kamera, lalu menghilang, yang membuat bulu kuduk berdiri. Hasil kamera terakhir menunjukkan sosok putih samar berdiri di belakang batu besar. Hanya beberapa detik sebelum kamera jatuh dan merekam pasir kosong, orang-orang yang hilang ini tidak semuanya percaya pada hal gaib, tapi mereka semua menghilang dengan cara yang menolak logika. Tidak ada kerusakan fisik, tidak ada bukti kriminal, tidak ada gelombang ekstrim. Tapi tetap mereka lenyap. Banyak paranormal percaya bahwa pantai-pantai tertentu di Kebumen memiliki titik rapuh antara dunia nyata dan dunia gaib. Tempat di mana realitas bisa bergeser, di mana seseorang bisa terserap ke alam lain tanpa disadari. Entah karena memang dicari oleh penghuni gaib, atau karena mereka melanggar batas yang tak terlihat. Di desa-desa sekitar pantai, anak-anak kecil sejak dulu sudah diajari untuk tidak berbicara sembarangan, tidak menyebut nama itu, dan tidak bermain saat matahari tenggelam. Karena saat itulah batas antara siang dan malam mengabur, dan mereka mulai berjalan. Pertanyaannya selalu sama. Apakah semua ini benar? Ataukah hanya kebetulan? Apakah mereka benar-benar terseret arus? Ataukah tersedot oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan? Tak ada yang tahu pasti, tapi yang jelas, terlalu banyak yang hilang di pantai-pantai selatan ini untuk dianggap sebagai sekadar kecelakaan biasa. Dan jika suatu saat kamu berjalan sendirian di tepi pantai, lalu merasa ada yang memanggil namamu dari arah ombak, jangan menoleh, jangan jawab, karena bisa jadi itu adalah undangan terakhir yang pernah kamu terima. Tidak semua tempat di dunia ini bersifat netral. Ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menyimpan energi. Energi yang diam, namun hidup. Tak terlihat, tapi terasa. Di sepanjang pesisir selatan Kebumen, beberapa tempat sudah lama dipercaya sebagai pusat kekuatan gaib. Bukan karena legenda semata, melainkan karena pengalaman nyata dari mereka yang pernah singgah dan tak pernah sama lagi. Setelahnya pertama Goa Karangbolong. Goa ini menjorok ke tebing karang, menghadap langsung ke laut lepas. Tempat ini dikenal sebagai tempat pertapaan Ratu Agung, seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati di Jawa. Tapi bagi banyak orang, goa ini bukan hanya tempat sejarah, melainkan gerbang. Paranormal yang pernah melakukan meditasi di sini melaporkan bahwa suhu tubuh mereka mendadak dingin dan detak jantung mereka tidak bisa dikontrol. Ada juga yang mengaku mendengar bisikan, padahal mereka sendirian. Dan satu hal yang selalu sama, bau kemenyan dan bunga kantil, padahal tak ada siapapun yang membakar kedua. Bukit Karangpandan, dekat pantai menganti. Tempat ini terlihat biasa dari kejauhan, hanya gundukan batu dan semak belukar, tapi warga sekitar menyebutnya pundukan larangan. Konon, di bawah tanahnya terdapat pusaran energi yang menghubungkan alam manusia dan alam gaib. Beberapa warga yang nekat mendaki saat malam hari mengalami hal-hal aneh, tiba-tiba tersesat, meski sudah hafal jalur, melihat bayangan besar berjalan cepat melintasi pohon, atau mendengar gamelan Jawa di tengah sunyi pantai. Pecaron, batu tumbal pantai ini tidak seramai pantai wisata lain. Di salah satu ujungnya, terdapat sebuah batu besar berwarna hitam kehijauan yang disebut warga sebagai batu tumbal. Dari cerita turun-temurun, batu ini dipercaya sebagai tempat ditaruhnya sesajen oleh para pelaku pesugihan. Batu ini juga dipercaya bisa menguji niat. Jika seseorang datang dengan niat buruk,
mereka akan merasa pusing, mual, atau bahkan mendadak kerasukan. Beberapa paranormal menyebut area ini sebagai zona tertekan, di mana gravitasi spiritual lebih berat dari biasanya. Dan jika kamu membawa binatang seperti kucing atau burung, mereka akan menolak mendekat. Keempat, hutan cemara laut. Pantai Lembu Purwo. Hutan ini tumbuh alami di pinggir pantai, sepi, sunyi, dan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi mereka yang tak terbiasa. Di tengah hutan ini terdapat sebuah lingkaran pohon yang tumbuh melingkar sempurna. Tak ada yang tahu kenapa, tapi warga menyebutnya lingkaran penunggu. Mereka percaya itu adalah tempat berkumpulnya makhluk gaib penjaga pantai. Sesiapa yang duduk di tengah lingkaran itu tanpa izin akan dibawa dalam mimpi ke tempat yang tidak dikenal. Beberapa pemuda yang nekat mencobanya mendadak bisu selama 3 hari, lalu kembali sadar tanpa ingat apapun. Kelima, mata air ajaib. Tepi pantai Karangduwur tak jauh dari Batu Karang. Ada sebuah sumber air kecil yang keluar dari celah batu. Rasanya tawar, padahal hanya beberapa meter dari laut. Warga sekitar menyebutnya Kancing Roso, tempat para pelaku ilmu kebatinan mencari petunjuk gaib. Diyakini bahwa siapapun yang mencuci muka dengan air ini sambil memanjatkan niat dalam hati akan mendapatkan isyarat, entah dalam mimpi, suara batin, atau peristiwa nyata yang tiba-tiba terjadi. Namun jika air itu digunakan untuk niat buruk, akan muncul balikan berupa gangguan dari alam lain. Keenam, batu duduk di Teluk Setan ini salah satu tempat paling dihindari oleh nelayan tua. Batu ini berada agak menjorok ke laut, namun anehnya selalu kering meskipun ombak tinggi. Dikenal dengan nama Watu Linggih, batu ini konon adalah tempat singgasana gaib yang hanya bisa diduduki oleh entitas tertentu. Pernah ada seorang wisatawan luar daerah yang duduk di sana untuk berfoto. Setelah itu, ia berteriak-teriak di malam hari, mengaku sedang berada di kerajaan bawah laut. Ia tidak hilah karena 2 hari kemudian sadar, tapi tak bisa mengingat satupun kejadian setelah duduk di batu itu. Lokasi-lokasi ini tidak diberi pagar, tidak ada larangan resmi, karena mereka tidak butuh itu. Yang menjaga bukan manusia, dan yang melanggar tak selalu diberi kesempatan kedua. Bagi masyarakat lokal, semua tempat ini bukan untuk dicari, melainkan untuk dihormati. Karena mereka percaya, bukan kita yang memilih tempat, tapi tempatlah yang memilih siapa yang boleh masuk, dan siapa yang harus pulang. Dan jika suatu saat kamu berdiri di salah satu tempat ini, lalu merasa dadamu berat, tengkukmu dingin, dan matamu seolah diawasi dari kejauhan, maka jangan keras kepala, jangan uji diri, karena bisa jadi kamu sedang berdiri di tempat yang bukan untukmu, tempat yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tak lagi hidup. Malam hari adalah waktu yang paling jujur, di saat semua suara manusia meredup dan cahaya hanya bersumber dari langit, barulah suara-suara lain mulai terdengar. Malam itu, tim Lorong Gaib memutuskan melakukan penelusuran di beberapa titik pesisir selatan Kebumen, bukan untuk menantang, tapi untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini diceritakan warga bukan sekadar mitos, tapi mungkin adalah kenyataan yang selama ini tak ingin dilihat. Titik pertama, Pantai Karangbolong. Waktu menunjukkan jam 23:17. Ombak masih terdengar menghantam Batu Karang. Langit mendang tanpa bintang. Hanya ada bulan separuh menggantung redup. Kami turun tanpa banyak bicara. Peralatan kami sederhana, kamera inframerah, alat perekam audio frekuensi rendah, dan 1 pendamping spiritual. Langkah kami pelan, tapi hawa sudah mulai terasa berbeda sejak masuk ke area goa. Udara mendadak lembab, bau kemenyan samar menyelusup dari celah batu. Dan satu hal yang mengganggu, perasaan bahwa kami tidak benar-benar sendiri. Bukan karena ada orang lain, tapi karena suasana di sekitar terasa mengawasi. Salah satu kru kami, sebut saja A, mulai merasakan sesak di dada. Nafasnya berat, ia mengaku seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Padahal ia adalah orang yang paling rasional di antara kami. Kamera inframerah menangkap perubahan suhu mendadak di sudut goa. Dari 26 derajat Celcius turun ke 17 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 6 detik. Dan saat kami memutar rekaman audio keesokan harinya, terdengar gumaman perempuan. Pelan, seperti sedang membaca doa. Tapi tidak ada satupun dari kami yang bicara pada saat itu. Gumaman itu tidak bisa dikenali. Tapi suara itu dingin, tidak, seolah keluar dari mulut yang sudah terlalu lama tidak digunakan. Titik kedua, Bukit Karang Pandan. Dekat pantai menganti waktu sudah menunjukkan jam 1:46 dini hari. Kami memutuskan menyusuri bukit kecil di sebelah timur pantai. Jalur licin karena sempat diguyur gerimis. Tapi begitu sampai di puncak, suasananya sunyi mutlak. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya keheningan yang padat. Dan di tengah itu, kami mencium bau bunga melati sangat kuat.
Tidak ada pohon melati di sana. Dan kami tidak membawa kembang. Tapi bau itu menyelimuti area sekitar kami seperti kabut. Salah satu alat pendeteksi medan elektromagnetik kami mulai berbunyi. Padahal tidak ada sinyal elektronik lain. Dan anehnya, bunyi itu hanya menyala saat kami mendekat ke sebuah batu datar yang disebut warga sebagai batu persembahan. Pendamping spiritual kami kemudian meminta waktu untuk duduk dan membaca mantra pelindung. Tapi baru saja ia menutup mata, angin kencang mendadak berembus dari arah laut. Padahal sebelumnya benar-benar hening. Kamera kami bergetar sendiri. Dan salah satu kru, tanpa sebab, tiba-tiba menangis diam-diam, matanya berkaca. Ia hanya berkata, "Ada yang sedih di sini." Titik ketiga, Pantai Pecaron, area Batu Tumbal pukul 03.12. Kami menuju salah satu lokasi paling dihindari oleh warga, yaitu Batu Tumbal. Di sini suasananya benar-benar berbeda. Udara terasa berat. Langkah kami terasa lambat, seolah ditarik ke tanah. Dan saat kami mulai menyalakan kamera, salah satu layar tiba-tiba menampilkan interferensi aneh, seperti siluet seseorang berdiri, tapi tidak ada siapapun di lokasi itu. Pendamping kami memutuskan untuk menyalakan dupa dan mengikat benang putih di tangan semua kru. Ia berkata, "Ini daerah milik, kita harus minta izin." Tiba-tiba, kamera utama merekam cahaya hijau samar di balik semak. Gerakannya melayang, lalu menghilang. Tidak ada pantulan cahaya. Tidak ada pantulan lampu. Kami memutar ulang footage itu berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Ada sesuatu yang lewat, tapi tidak meninggalkan bayangan. Dan saat alat perekam, suara dinyalakan kembali. Terdengar suara. Sudah cukup. Satu kalimat. Dingin, tidak marah, tapi juga tidak ramah. Kami memutuskan untuk segera turun. Pendamping kami mempercepat langkah dan berbisik, "Kalau sudah diperingatkan, jangan keras kepala." Keesokan paginya, kami semua diam saat sarapan. Tidak ada yang berani bicara banyak, karena masing-masing membawa sesuatu dalam pikirannya, bukan oleh apa yang kami lihat, tapi oleh apa yang kami rasakan. Karena malam itu, kami menyadari satu hal penting, tempat-tempat yang disebut warga sebagai keramat memang punya penjaga, bukan hantu bergentayangan, bukan pocong atau kuntilanak, tapi kekuatan yang jauh lebih tua dari itu. Sesuatu yang hidup sejak sebelum tempat ini diberi nama, dan akan terus hidup, bahkan saat semua manusia sudah lupa. Dan mungkin saat kamu menonton dokumentasi kami, di balik layar, ada sepasang mata lain yang juga ikut menonton. Bukan dari ruangan ini, tapi dari balik kabut, dari lorong yang tak kasat mata, dari tempat di mana logika tak berlaku. Karena lorong itu sudah terbuka. Ritual selalu meninggalkan jejak. Meskipun dilakukan diam-diam, meskipun dilakukan di tengah malam, alam akan selalu mencatatnya. Dan bagi mereka yang peka, jejak itu bisa terbaca dalam setiap penelusuran yang dilakukan tim lorong gaib di pesisir. Kami menemukan satu pola yang konsisten, simbol, tanda, dan reruntuhan halus yang tak bisa dijelaskan secara biasa. Goa Karangbolong, tempat yang dikenal dengan aura mistisnya, menyimpan banyak simbol yang hanya bisa dilihat oleh mata yang terbiasa membaca. Di dinding bagian dalam goa, terdapat 5 garis vertikal yang sejajar, tergurat di batu, tak terlihat seperti buatan tangan biasa. Terlalu halus, terlalu terarah. Beberapa spiritualis menyebutnya sebagai tanda panggilan, simbol yang digunakan untuk membuka komunikasi dengan makhluk halus penjaga laut. Simbol ini seringkali muncul bersamaan dengan bekas dupa yang tertanam setengah. Masih ada abu dan aroma cendana samar. Di sudut goa lainnya, kami menemukan cermin kecil yang tergantung dengan benang merah. Ini bukan cermin biasa. Permukaannya buram, tidak bisa digunakan untuk melihat bayangan. Tapi warga percaya, itu bukan untuk melihat wajah sendiri, tapi untuk melihat balik ke alam lain. Di sekitar Pantai Suuk, tak jauh dari jalur setapak yang jarang dilewati pengunjung, tim kami menemukan lingkaran batu kecil dengan bunga yang sudah mengering. Di tengah lingkaran itu terdapat kain mori putih yang terlipat rapi, dan di atasnya 3 buah logam tipis berbentuk bintang. Simbol ini sering dihubungkan dengan perjanjian persugihan, di mana logam tersebut dipercaya sebagai meterai tak kasat mata antara manusia dan entitas pemberi kekayaan. Meski kecil, logam ini mengandung makna besar, bukan tentang nilai, tapi tentang kontrak. Salah satu temuan paling menyeramkan kami dapatkan di tepi pantai Petanahan. Saat berjalan di antara semak-semak, salah satu kru kami tersandung sesuatu. Ketika dibuka, ternyata adalah boneka kayu kecil tanpa wajah, dibungkus dengan kain batik hitam, dan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di bagian dadanya tertulis huruf Jawa kuno,
terbakar sebagian, seperti bekas ritual pemanggilan. Beberapa dukun menyebutnya sebagai media transfer, yaitu objek yang digunakan untuk memindahkan roh penjaga ke dalam wujud tertentu, baik untuk pelindung atau sebaliknya, untuk mengikat di dekat batu tumbal. Titik yang terkenal sebagai lokasi ritual pesugihan laut, terdapat garis melingkar yang diukir pada batu dengan sisa lilin beku di 4 sudut arah mata angin. Terlalu simetris untuk dianggap coretan biasa, terlalu lengkap untuk hanya dianggap iseng. Ketika kami dokumentasikan dan menunjukkan ke ahli simbol Jawa kuno, mereka mengatakan, ini bukan sekadar simbol, ini adalah formasi pemanggilan. Tapi pemanggilan siapa? Itu yang tidak bisa dijelaskan. Simbol tidak hanya muncul secara fisik. Kadang, jejak ritual juga muncul sebagai fenomena kecil yang berulang. Suara gamelan yang terdengar hanya dari satu arah. Aroma melati yang muncul tiba-tiba lalu hilang. Bayangan yang tertinggal dalam pantulan kaca, padahal tidak ada objek. Semua itu adalah residu energi dari kegiatan spiritual yang pernah dilakukan. Dan jika jejak itu masih terasa, berarti energi itu belum padam dalam banyak budaya Jawa kuno. Setiap ritual meninggalkan jejak astral, dan jika jejak itu tidak ditutup atau dibersihkan secara benar, maka tempat itu bisa menjadi portal kecil. Celah antara dunia kita dan dunia mereka. Jejak semacam ini bisa berbahaya, karena ia bisa menarik entitas lain, yang bukan berasal dari pantai, bukan berasal dari tanah ini, tapi dari alam yang jauh lebih dalam dan gelap. Beberapa orang mungkin bertanya, apa salahnya membiarkan sesajen atau simbol di tempat umum? Masalahnya, tidak semua simbol netral. Beberapa adalah pengikat, dan ketika kita tak sengaja menyentuh, menggeser, atau bahkan membuangnya, kita sedang mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Warga sekitar paham itu. Itulah mengapa mereka tidak pernah berani mengambil bunga yang tercecer, atau menyapu pasir di sekitar tempat yang ditandai. Karena mereka tahu, apapun yang tertinggal di situ, pasti ditinggalkan dengan alasan. Jika suatu hari kamu berjalan menyusuri pantai, lalu melihat lingkaran batu, cermin tua, atau boneka kecil yang setengah terkubur, maka diamlah. Jangan tanya, jangan sentuh, dan jangan sekali-kali membawa pulang. Karena bisa jadi, kamu tidak hanya membawa benda itu pulang, tapi juga sesuatu yang ikut bersamamu dalam diam. Misteri tidak selalu meminta untuk dipercaya. Kadang, ia hanya ingin dimengerti, dipahami, dari berbagai sisi, dari terang. Dan dari bayangannya, sepanjang penelusuran kami di pesisir selatan Kebumen, kami menemukan banyak fenomena penampakan, jejak ritual hilangnya orang secara misterius, simbol yang tak bisa dijelaskan, dan perasaan tak kasat mata yang menghantui lokasi-lokasi tertentu. Pertanyaannya sederhana, namun kompleks. Apakah semua ini murni mistis? Atau bisa dijelaskan secara logis, pendekatan logika dan ilmiah dari sudut pandang rasional? Ada banyak penjelasan yang mungkin. Fenomena akustik alami, beberapa suara seperti gumaman, gamelan samar, atau panggilan nama bisa berasal dari pantulan suara ombak di celah tebing. Ini dikenal sebagai acoustic mirror. Di kondisi tertentu, ombak bisa menghasilkan nada-nada ganjil yang oleh otak manusia ditafsirkan sebagai suara manusia. Gas metana dan halusinasi ringan, lokasi seperti gua atau hutan cemara, bisa menghasilkan gas tertentu dari hasil pelapukan vegetasi atau guano kelelawar. Paparan gas seperti metana karbon monoksida atau sulfur dioksida bisa menyebabkan sensasi pusing, sesak atau halusinasi singkat. Medan elektromagnetik abnormal, beberapa tempat yang kami telusuri menunjukkan anomali medan magnetik. Menurut riset ilmiah, paparan intens terhadap medan elektromagnetik bisa menyebabkan sensasi kehadiran, paranoia ringan, hingga perasaan seolah diawasi. Fenomena psikologis kolektif, cerita mistis yang berulang bisa menciptakan semacam ingatan kolektif di masyarakat. Ketika seseorang berada di tempat yang sudah dikenal angker, maka otak secara tidak sadar mulai menciptakan skenario ketakutan, bahkan tanpa stimulus nyata. Ini dikenal sebagai efek nocebo. Namun, jika semua bisa dijelaskan dengan sains, mengapa masih ada kejadian yang menolak penjelasan apapun? Pendekatan mistis dan spiritual. Dari sisi spiritual, apa yang kami alami tidak bisa seluruhnya dijawab. Simbol dan struktur ritual, terlalu banyak simbol, lingkaran batu, boneka kayu, hingga garis-garis halus yang mengikuti pola spiritual kuno. Ini bukan karya iseng. Ada tata cara dan ilmu kebatinan yang tidak mungkin dibuat sembarang orang. Kesaksian konsisten dari banyak orang berbeda, ketika 5 orang dari desa berbeda, waktu berbeda, tanpa saling mengenal, menceritakan hal yang mirip, dari bentuk penampakan hingga waktu kemunculan, maka kita tak bisa menyebutnya kebetulan. Pengaruh energi tak terlihat. Beberapa alat kami menunjukkan perubahan suhu, getaran,
dan anomali digital di titik-titik tertentu. Bahkan ada alat kami yang mati total hanya di satu lokasi, lalu menyala kembali setelah menjauh 10 meter. Bagaimana bisa dijelaskan efek spiritual pada manusia? Beberapa kru kami mengalami mimpi aneh, gangguan tidur, bahkan merasa diikuti setelah pulang dari lokasi. Gangguan ini tidak terjadi sebelumnya dan hanya berhenti setelah dilakukan pembersihan spiritual oleh tokoh adat. Lalu mana yang benar, mistis, atau logika? Kita hidup di dunia yang dipisahkan oleh dua lapisan. Lapisan pertama yang bisa dilihat, diukur, dibuktikan. Lapisan kedua yang hanya bisa dirasakan dan hanya bisa dipercaya setelah dialami. Dan kadang, keduanya tidak harus saling bertentangan. Kadang, keduanya berjalan berdampingan penutup analisis di balik semua suara misterius, penampakan samar, dan jejak ritual. Kita harus jujur, tidak semua hal bisa dijelaskan sekarang, tapi bukan berarti itu tidak nyata. Kadang, yang tak terlihat bukan tidak ada, hanya belum waktunya untuk dipahami. Mungkin, fenomena gaib bukan menantang sains, tapi menunggu sains mengejarnya. Dan mungkin, kisah-kisah dari warga, suara, gamelan di malam hari, atau bayangan perempuan yang muncul lalu lenyap di balik ombak, bukan untuk ditertawakan, tapi untuk didengar. Karena saat kita berhenti mendengar, adalah saat mereka mulai bicara lebih keras. Setiap tempat punya jiwa. Setiap jengkal tanah, pohon, batu, bahkan air laut, bukan sekadar benda mati. Mereka menyimpan sejarah. Mereka menjadi saksi, dan mereka menunggu apakah kita datang untuk menghormati atau datang untuk mengambil. Tampa Eisen. Sepanjang penelusuran kami di pesisir selatan Kebumen, satu pesan terus berulang dari warga, sesepuh, bahkan dari fenomena-fenomena yang kami alami sendiri. Jangan sombong di hadapan alam. Jangan menantang yang tak kasat mata. Dan jangan tergoda pesugihan Laut Selatan bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah ruang hidup dari kekuatan yang sudah ada jauh sebelum kita lahir. Cerita tentang Nyai Roro Kidul bukan sekadar mitos. Ia adalah cara orang Jawa menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara ambisi dan takdir Sot Sisiereng, datang dengan niat buruk, dengan keinginan cepat kaya, dengan niat memperdagangkan jiwa, maka laut dan apa yang tinggal di dalamnya akan menagih. Kita telah mendengar banyak kisah, orang hilang tanpa jejak, bayangan yang muncul di balik ombak, simbol-simbol misterius yang tertinggal, dan mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Itu bukan sekadar cerita rakyat, itu adalah peringatan. Pesugihan bukanlah solusi. Ayam mungkin menjanjikan kekayaan, tapi bukan kekayaan yang utuh. Selalu ada yang dikorbankan, kadang nyawa sendiri, kadang orang yang kita cintai, kadang kedamaian hidup yang tak bisa dibeli dengan apapun. Beberapa yang telah terlibat mencoba keluar, tapi mereka tahu jalan masuk lebih mudah daripada jalan pulang, dan tidak semua bisa kembali dengan utuh. Kami dari Lorong Gaib hanya ingin menyampaikan satu hal penting, bahwa dunia ini bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat. Ada yang tidak terlihat, tapi nyata. Ada yang tak bersuara, tapi menggetarkan hati. Hormatilah tempot-tempot yang disakralkan. Jangan ambil apapun dari tempat itu, meski hanya sehelai daun atau segenggam pasir. Karena bisa jadi yang kamu bawa pulang bukan hanya benda jika kamu berjalan ke tepi pantai dan mencium bau melati. Jika kamu merasa langkahmu berat meski tanah datar, jika kamu mendengar suara panggilan lirih padahal kamu sendirian, maka berhenti sejenak, tundukkan kepala, dan katakan dalam hati, saya hanya numpang lewat, tidak berniat mengganggu. Karena kesopanan adalah perlindungan terbaik. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran kami di sepanjang pesisir selatan Kebumen. Semua cerita ini, semua penampakan, simbol, hingga gangguan adalah bentuk nyata dari apa yang terjadi ketika manusia lupa bahwa alam punya aturan sendiri. Semoga ini bukan sekadar tontonan, tapi menjadi pengingat bahwa dalam hidup, tidak semua bisa dibeli, dan tidak semua bisa ditukar dengan kekayaan. Karena saat kita kehilangan hati nurani, adalah saat kita membuka pintu pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Dari kami, tim Lorong Gaib, hormatilah yang tak terlihat, jauhi jalan pintas kekayaan, dan selalu ingat, kadang yang tampak kosong justru paling ramai, yang terlihat sunyi justru paling padat, dan yang terlihat sepi bisa jadi sedang menatapmu. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.